Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widara Rahmalia dengan NIM 34021904007. Saya dari kelas manajemen L semester 4. Nah, jadi di sini saya akan mengerjakan tugas komputer bisnis 2. Nah, dalam tugas komputer bisnis 2 ini saya diminta untuk menganalisis saham dan bagaimana cara membeli saham dan menjual saham melalui aplikasi RTI Bisnis dan Skotip. Nah, sebelum saya mempraktekkan bagaimana cara membeli saham di aplikasi RTI Bisnis dan Skotip, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal. Untuk yang pertama yaitu analisis fundamental. Nah, analisis fundamental ialah analisis yang dilakukan dengan cara mempelajari banyak hal yang berkaitan dengan kekuatan mendasar dari suatu perusahaan. Dalam analisis fundamental ini, investor tidak hanya berfokus pada kinerja pergerakan saham, tetapi juga kerja bisnis secara keseluruhan. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah analisis teknikal, merupakan metode yang digunakan lewat pengamatan pola-pola pada pasar saham. Pada praktiknya, analisis teknikal saham bakal mendorong kita untuk berfokus dan memperhatikan pergerakan pasar saham, terutama harga serta volume saham tersebut. Proses analisis teknikal saham kerap dilakukan dengan memperhatikan grafik pergerakan saham. Dalam upaya tersebut, investor kerap menggunakan 3 asumsi dasar dalam proses penilaian saham, yaitu untuk yang pertama ada pergerakan saham. Saat melakukan analisis, kita perlu menjadikan pergerakan pasar saham sebagai acuan. Alasannya karena pergerakan pasar merupakan gambaran kondisi yang tengah terjadi, apalagi adanya pergerakan tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti bencana alam, politik, ataupun kondisi psikologi perilaku pasar. Yang kedua ada harga mengikuti tren. Asumsi selanjutnya bahwa harga selalu mengikuti tren. Pergerakan harga yang berlangsung di pasar tidak terjadi secara asal, melainkan berlangsung dalam pola tertentu. Selanjutnya akan ada momen pola tersebut akan berhenti dan berbalik arah. Di kalangan investor saham, terdapat berbagai jenis tren, yakni tren naik, tren turun, dan tren mendatar. Untuk yang ketiga yaitu adalah sejarah berulang. Untuk sejarah berulang ini, maka yang menggunakan analisis teknikal saham sering mengatakan kalau pola pergerakan saham akan selalu berulang. Oleh karena itu, mereka melalui adanya observasi pola pergerakan saham di masa lalu, seorang investor bisa memprediksi pergerakan saham. Nah, jadi di sini saya akan menganalisis saham melalui link yang sudah di-share oleh dosen penguji saya. Ini linknya yang ini ya. Nah, kemudian saya masuk ke Google. Nah, jadi pas masuk gitu tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita menuju beranda. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita scroll ke bawah ya untuk melihat gimana sih tampilannya. Nah, di sini ada ringkasan pasar, ada indeks, ada mata uang, kontrak berjangka, obligasi, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada indeks-indeksnya nih yang sudah berupai kurva-kurva. Kita lihat lagi ke bawah. Sini juga ada saham-sahamnya. Kita bisa melihat saham-saham aktif. Dan di sini juga di bawahnya ada berita mengenai saham-saham yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat saham-saham yang aktif dengan cara mengklik saham aktif lainnya. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa menganalisis nih, karena di saham yang paling aktif ini kita bisa melihat bagaimana kinerjanya, nilainya, dividennya, marginnya, dan lain-lain. Nah, contohnya kita mau lihat saham Smartfren Telkom Tbk. Nah, di sini
kita sudah masuk dan bisa melihat bagaimana saham Smartfren Telkom Tbk. Kita lihat ke bawah. Nah, di sini juga ada chart dengan fitur lengkapnya. Nanti kita klik ya. Kita lihat ke bawah dulu. Nah, jadi di Smartfren Telkom Tbk ini pergerakan sahamnya seperti ini. Nah, bisa dilihat. Nah, di pergerakan saham ini bisa kita atur, mau kita 1 hari, 5 hari, 1 bulan, 3 bulan, dan lain-lain. Dan di bawahnya lagi, di sini yang seperti jarum ini adalah gambaran seperti pergerakan saham yang dilakukan saat ini. Nah, di web ini juga kita bisa melihat profil dari saham Smartfren ini dari sektor komunikasi. Di sini juga untuk melihat chart Smartfren dengan fitur lengkap, kita bisa klik ini. Nah, setelah tadi kita mengklik, dan inilah muncul chart yang lebih lengkapnya lagi dari Smartfren Telkom Tbk. Nah, jadi di sini memunculkan chart candlestick, umumnya digunakan untuk trading jangka pendek sehingga lebih cocok digunakan oleh trader. Salah satu keuntungan candlestick ini adalah mampu menampilkan psikologi pasar dengan mudah ya. Jadi di sini kita bisa melihat nih pergerakan saham. Nah, di sini menggunakan warna merah untuk penurunan dan hijau untuk kenaikan. Nah, jika candlestick berwarna hijau artinya harga mengalami kenaikan, dan untuk candlestick berwarna merah harga mengalami penurunan. Nah, itu dia cara menganalisis saham melalui trending view chart. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu memberikan tutorial bagaimana cara membeli saham dan menjual saham di Stockbit. Yaitu kita harus login terlebih dahulu ya. Untuk loginnya kita klik login. Kita masukkan email dan username yang sudah kalian buat. Nah, jadi jika kita masuk pada halaman Stockbit, tampilannya akan seperti ini. Di Stockbit ini disediakan berbagai pilihan, ada profil, ada watchlist. Nah, di profil ini kita bisa melihat profil kita. Nah, di profil ini kita bisa melihat profil kita nih. Kemudian di sini ada menu Chartbit. Nah, aku mau langsung lihat ke order book. Nah, tampilan order books ini seperti ini. Kita bisa melihat harga-harga saham yang mereka jual dan lot per lembar yang mereka akan jual. Nah, kita juga bisa membelinya. Nah, Stockbit kita diberikan modal sejumlah 100 juta, yaitu dengan cara melihatnya klik virtual area, kemudian klik portofolio. Nah, di portofolio ini kita bisa melihat nih modal kita yang diberikan oleh Stockbit sejumlah 100 juta. Nanti kalau kita udah beli saham, nanti otomatis yang 100 juta ini akan kepotong. Kita coba beli saham ya, kita klik order books. Nah, di sini ada lot, bid, offer, dan lot lagi. Nah, jadi lot, bid, offer itu bid adalah harga yang ditawarkan saham, yaitu harganya ada 300, 400. Nah, dan lot itu adalah lembar saham yang dijual. Kita bisa saja membeli cuma 1 lembar, lot 2 lembar bisa, tidak harus banyak-banyak. Nah, contohnya kita ingin membeli saham dengan harga 1445. Kita tidak bisa langsung terbeli karena kita harus menunggu lagi. Karena di sini akan mengutamakan saham harga yang lebih tinggi terlebih dahulu, seperti 1495. Nah, jika kita ingin langsung membeli saham itu, kita bisa menggunakan dengan HK, yaitu hajar kanan, maka saham tersebut akan bisa langsung kita miliki. Kita lihat ke bawah, di sini terdapat banyak sekali saham-saham yang ada di Stockbit ini. Di tampilan
ini, dan kita juga bisa mencari saham-saham lainnya dengan search di bagian ini. Nah, di sini saya akan membeli saham ICBP, yaitu dengan harga 8.850 karena aku mau langsung beli ini dan saham ini akan jadi milik saya. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita mempunyai modal 100 juta. Kita hanya bisa akan menggunakan 5% dari 100 juta aja, yaitu 5 juta ya. Nah, berarti saya akan membeli lot sebanyak 5 lot, karena jika kita membeli sebanyak 6 lot akan melebihi 5 juta lebih. Saya di sini akan membeli 5 lot saja. Kita klik set order. Nah, kita lihat nih di portofolio kita. Nah, ternyata ini di reject. Jadi kita nggak bisa beli saham ini. Kita ulangi lagi sampai saham ini menjadi milik kita. Kita kembali lagi ke order book. Jika kita sahamnya berhasil dibeli, maka portofolio kita yang 100 juta itu akan berkurang. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bagaimana cara membeli saham. Nah, jadi kalau sahamnya sudah terbeli, nanti akan seperti ini di portofolio. Uang kita nantinya akan berkurang. Nah, jadi di order itu nantinya hasilnya akan seperti ini nih, match. Yang lain kan tadi yang di reject banyak ya, berarti itu tidak terbeli. Jadi kalau di reject terus, kita coba lagi beli sampai bisa. Nah, kita lihat portofolionya. Nah, ternyata nih saham yang tadi saya beli itu sedang turun sekarang, padahal tadi saya beli itu sedang naik. Nah, seperti dua saham ini sedang turun, dan yang ini yang Indosat itu naik ya. Dan tadi yang ini kan tadi uangnya 100 juta, uangnya juga sudah berkurang. Nah, bagaimana sih kita mau menjual sahamnya nih? Nah, cara menjual sahamnya itu dengan cara klik ini, kemudian kita klik sell. Nah, kan tadi saya membeli 3 lot, jadi otomatis maksimal yang bisa saya jual yaitu 3 lot. Nah, kita bisa juga kurangin, contohnya kita mau jual 2 lot, 1 lot. Nah, seperti itu. Kita juga bisa menaikkan harganya nih. Harganya mau menjadi 6.650 ataupun mau naik lagi, nah bisa. Kemudian place order. Nah, ternyata ini masih di reject. Kemudian kita coba lagi sampai bisa. Nah, itu dia bagaimana cara menjual dan membeli saham yang ada di Stockbitch. Nah, untuk selanjutnya itu bagaimana cara menjual saham dan membeli saham di RTI ya. Nah, jadi untuk yang selanjutnya, kali ini aku bakal menjelaskan bagaimana cara membeli saham dan menjual saham di RTI Business. Nah, kita buka aplikasinya dulu ya. Kita buka aplikasi RTI Business. Nah, saya sudah login nih di aplikasi RTI Business. Sebelum kita tahu bagaimana cara menjual dan membelinya, kita analisis dulu nih RTI Business ini. Ya, yang pertama ada menu market. Nah, di menu market ini informasi mengenai indeks harga saham gabungan IHSG per hari ini. Cara membacanya yaitu ini adalah nilai IHSG per hari ini. Kenaikan sebesar 70.600 atau 1,12% dibandingkan dengan hari kemarin. Di bawahnya lagi, ini ada grafik perubahan nilai IHSG yang terjadi selama jam perdagangan berlangsung. Tampilannya bisa dirubah mulai dari per hari, 1 minggu, 3 bulan, 6 bulan, dan lain-lain. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada tulisan open, high, low, dan lain-lain. Nah, open ini nilai IHSG saat pembukaan jam bursa perdagangan. Kemudian ada
High yaitu nilai tertinggi yang terjadi di hari ini. Low itu sebaliknya, yaitu adalah nilai terendah yang terjadi di hari ini. Kemudian di bawahnya lagi ada volume. Nah, volume ini adalah jumlah lembar saham yang diperdagangkan pada hari ini. Kemudian ada turnover. Turnover ini adalah total nilai transaksi pada hari ini. Ada frekuensi, banyaknya transaksi jual beli saham pada hari ini. Kemudian ada up. Up ini adalah ada sekitar 239 saham yang naik nih pada hari ini. Sebelahnya lagi ada down. Nah, down ini adalah kebalikannya. Kebalikan, jadi ada sekitar 236 saham yang turun pada hari ini. Kemudian unchanged yaitu adalah harga saham tidak berubah. Kemudian di bawah ada market cap. Nah, jadi market cap ini adalah kalau saham di bursa dijadikan uang tunai, maka nilainya akan seharga 7496,161 triliun. Nah, di bawahnya lagi ada index diary. Index diary ini mempunyai warna-warna. Jadi ada warna hijau, merah, dan pink. Warna-warna ini mempunyai arti. Warna hijau mempunyai arti jika IHSG naik, warna merah jika IHSG turun, dan warna pink bursa libur. Kita lihat ke bawah lagi. Kita lihat di investor chart. Nah, di investor chart ini kita dapat melihat data pembelian dan penjualan saham yang dilakukan investor lokal maupun investor asing. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu indeks. Nah, jadi di slide ini kita dapat menemukan informasi indeks saham di Indonesia dan negara besar lainnya. Contohnya di sini ada New York, ada Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan lain-lain. Kemudian di slide watchlist ini kita bisa membuat daftar saham yang mau kita pantau pergerakannya. Di sini banyak banget saham-saham yang bisa kita pantau pergerakannya. Kategori saham yang kita pantau berdasarkan sektornya seperti ada sektor banking, customer, construction, property, research, dan lain-lain. Kemudian ada movers. Nah, di movers ini informasi mengenai aktivitas pergerakan saham yang bisa dilihat berdasarkan waktu per hari ini. 1 minggu, 1 bulan, dan lain. Jadi lihatnya di sini. Tuh, banyak. Nah, di sini juga ada pilihannya nih. Di menu ini kita bisa melihat saham apa saja yang naiknya paling banyak dengan mengeklik gainers. Dan sebaliknya, jika kita melihat saham yang banyak turun, kita klik losers. Nah, gitu. Kemudian kita lanjut aja cara membeli sahamnya ya. Ini aku bakalan ngasih contoh nih gimana cara membeli dan menjual saham di RTI Bisnis. Kita pindah ke trade, kemudian ada IDX Virtual Online Trading, kita klik ya, kita tunggu beberapa saat. Nah, kita masukkan username, password, dan PIN yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini muncul langsung order book. Nah, kita geser nih ke samping, kita lihat portofolio. Tadinya sebelum saya membeli, buying powernya itu adalah 100 juta. Itu uang yang disediakan sebesar 100 juta nih untuk modal kita. Nah, kita mulai beli sahamnya ya. Kita ke order book. Contohnya, kita mau beli saham perusahaan Telkom. Kita tulis di sini, Telkom. Kita klik. Nah, di sini akan muncul tulisan Telkom. Nah, kita lihat harga-harganya ada default, bid, offer, dan lain-lain. Nah, penjelasannya sama seperti di Stockbit yang tadi ya. Nah, jika kita mau beli di harga 3.420, kita harus tunggu dulu nih. Tapi karena kita mau beli sekarang, berarti kita belinya di harga 3.450. Kita klik buy. Nah, di sini akan muncul kode dan harganya. Kira-kira kita mau beli berapa los ya? Kita mau beli, contohnya kita mau beli 4 los. Kita kurangi saja. Kalau kita mau ditambah lagi, kita klik plus. Saya di sini mau beli 5 los. Kita klik buy untuk membeli. Buy untuk membeli ya. Nah, kemudian udah ada di order list. Kemudian kita lihat di portofolionya. Nah, harganya sudah berkurang ya, buying powernya dari yang tadi. Kemudian bagaimana sih cara untuk menjualnya? Kita klik sell. Nah, tadi kan saya sudah membeli perusahaan saham Telkom. Nah, jadi di sel ini kita bisa menjual saham. Tadi kan kita sudah membeli saham Telkom. Nah, kita tulis aja di sini Telkom. Nah, sudah muncul. Karena tadi kita membeli 5 lot, jadi kita hanya bisa menjual maksimal 5 lot. Nah, untuk jumlahnya kita bisa sesuaikan nih.
Jika plus ini ditambah dan min itu dikurangi. Kita jual sell, contohnya kita mau jual 1 lot, kita jual sell, klik sell. Nah, kemudian klik sell kembali. Ataupun jika kita tidak mau menjualnya nih, kita mau buat investasi panjang, kita tunggu aja sampai besok-besok, siapa tahu keuntungannya bakalan naik, kita cancel lagi karena saya tidak bakal menjualnya, jadi saya di cancel. Nah, itu dia tutorial saya bagaimana menganalisis saham, tutorial membeli saham dan menjual saham di aplikasi Stockbit dan RTI Bisnis. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.